Lagi nafas ada dalam kehidupan kita, maka selalu kita akan berjumpa dengan hak dan kewajiban. Apa yang kita sudah lakukan akan berbanding lurus dengan apa yang kita terima. Karenanya, penuntun kehidupan untuk kita sampai pada kekekalan disebut Alkitab yang berisi perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada covenant, ada ikat janji, di mana ada bagian yang manusia harus kerjakan dan pasti Tuhan mengerjakan bagiannya. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan kisah tentang pelangi. Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang ke-12 dimulai demikianlah firman Tuhan. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Pelangi merupakan wujud tanda perjanjian. Itu tanda tangan Tuhan bagi seluruh makhluk hidup, bahwa tidak akan ditimpakannya lagi kemarahannya yang membinasakan segala makhluk yang ada. Sebelum sampai di sana, mari kita renungkan kembali. Apakah Tuhan tidak buat kesempatan untuk segala makhluk hidup kembali kepada tatanan kebenaran yang Ia sudah buat? Nuh dan keluarganya membangun bahtera di atas gunung. Tidak kujuk-kujuk jadi. Ada proses panjang. Ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan buka untuk manusia yang tadinya jauh dari Tuhan dapat kembali untuk mendekat. Namun kesempatan itu ditolak. Akhirnya datanglah malapetaka. Kemarahan Tuhan dicurahkan atas dunia. Tuhan bangun generasi baru. Terlebih dalam perspektif saya dan kita semua yang hidup dalam perjanjian baru. Tuhan tidak lagi memandang kita sebagai pribadi-pribadi yang layak untuk ditimpakan murkanya. Kita tidak lagi pribadi binasa, tetapi pribadi-pribadi yang beroleh kemurahan karena anugerah Tuhan, kita Yesus Kristus yang mati di Golgota. Kita sudah disucikan, sudah ditahirkan. Jangan kita kembali pada kubangan, tapi pergunakanlah waktu dan kehidupan serta kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan. Setiap ada hujan, selalu ada pelangi. Di mana ada pelangi, di situ kita melihat bahwa Tuhan memiliki perjanjian. Akan ada anugerah, akan ada kebaikan. Karena di mana ada kesempatan, di situ ada potensi.
sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Tidak ada perkara yang terlalu sulit. Bahkan tidak ada perkara yang mustahil bila kita melangkah dalam kebenaran dan percaya bahwa Tuhan kita adalah pembela yang ajaib. Berseru, mengadu, percaya, berharap. Jangan mau digeser. Kalaupun ada bisikan-bisikan yang membuat hati kita tidak damai, membuat keyakinan kita goyah, membuat iman kita terombang-ambing, ambil waktu untuk berdoa, baca firman. Maka saya percaya akan hadir di kehidupan tiap kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dalam ketenangan kita bisa menata langkah kita dengan benar dan tepat. Pelangi adalah harmonisasi warna yang begitu indah. Kalau Tuhan menetapkan pelangi sebagai sebuah bagian perjanjiannya, Ia mau berkata, aku akan membentuk tiap orang yang percaya lebih indah daripada apa yang pernah dipikirkan. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Biarlah tergenapi setiap apa yang kita terima, janji-janjinya di kehidupan ini. Amin.